masih balik lagi sama Desi tentunya. Dan saat ini Desi sudah hadir bersama dua narasumber terkemuka tentunya. Wes, terkemuka, famous dong. Ada Bunda Aza dan juga Ibu Diah Katarina. Apa kabar tentunya? Baik. Alhamdulillah. Bunda Aza gimana? Sehat, alhamdulillah. Untuk mengenai hijab revolution nih yang sudah berkembang pesat di Indonesia, khususnya untuk remaja-remaja di Surabaya. Menurut Bunda Aza dan juga Ibu Diah Katarina, bagaimana sih mengenai revolusi, mengenai hijab ini tersendiri? Ada proses ya, ada proses, kemudian ada perkembangan tren mode dan sebagainya, kemudian banyak tokoh-tokoh masyarakat yang berhijab sehingga memberi inspirasi pada masyarakat yang lain. Jadi motivator juga tentunya. Betul, karena kalau dulu kan terlalu simpel mungkin ya, model jilbab, sehingga kalau gitu-gitu aja. Gitu aja, sehingga dengan adanya mungkin public figure atau artis yang memakai dan ternyata bisa cantik, bisa tetap stylish ya, itu yang memotivasi anak-anak muda. Ya, mungkin bisa jadi trend center tentunya. Iya. Untuk Bunda Asa sendiri bagaimana ini? Ya kalau saya pribadi seneng gitu kan, karena kan sepertinya dulu kan image-nya kalau sudah perempuan berjilbab gitu kesannya kuno gitu. Bener. Ya Bu ya, wis pokoknya segi empat monoton gitu-gitu digituin gitu ya, begitu aja gitu. Ketika sekarang kita lihat sudah macem-macem warna, macem-macem model, kita yang lihat ikut seneng begitu. Malah kelihatan fresh lagi, yang tua pun jadi kelihatan muda lagi. Kita jadi selalu mencari apalagi nih yang baru, apalagi nih yang baru begitu. Oke, untuk sendiri ini banyak selebriti juga tentunya yang berhijab. Ya, seperti ada Saskia Sungkar dan masih banyak lagi tentunya. Ada penyanyi juga Dewi Sandra. Itu kan banyak sekali selebriti seperti itu takutnya jadi menutup pamornya nih. Ibaratnya jobnya itu jadi berkurang cuman karena kita menutup berhijab gitu. Untuk menurut Ibu Diah dan juga Bunda Asa gimana nih? Ya kalau saya rezeki tetap di tangan Allah ya. Artinya kalau dia sudah memutuskan untuk berhijab tidak perlu takut untuk tidak bisa makan. Ya, artinya saya yakin rezeki pasti ada jalannya. Jadi itu bukan tidak bisa dijadikan alasan ya untuk misalkan saya nggak berjilbab karena nanti susah rezeki saya nggak ada. Benar ya, takut. Ibu-ibu kan biasanya gitu. Iya, takut atau mungkin memang ada sih beberapa perusahaan yang masih melarang ya. Nah seperti itu, kalau seperti itu kita memang harus memilih ya. Benar. Tetap bekerja atau harus keluar untuk urusan pribadinya. Jadi kalau masalah sepi job dan sebagainya, saya kira nggak perlu takut ya, karena segala sesuatu pasti ada resikonya. Benar. Untuk Bunda Asa sendiri ini banyak sekali remaja Surabaya itu ketika kita mau beraktivitas atau kita mau berekspresi di luar aktivitas kita itu biasanya terganjal dengan masalah penampilan. Apalagi untuk yang berhijab itu, kayak begini minder gitu. Nah, gimana itu Bunda? Ya kalau menurut saya sih ini sebenarnya ini ya mungkin ada sedikit tips untuk mereka yang berhijab begitu ya. Jadi ketika mereka memilih tren, kemudian menentukan warna, model dan sebagainya, mereka juga jangan terlalu memaksakan, gitu, karena nggak semua orang itu cocok dengan satu model itu, begitu. Saya kepingin model seperti Bu Diah, belum tentu juga cocok. Sebaliknya juga begitu. Jadi kita harus betul-betul mengenal karakter kita seperti apa. Jangan memaksakan diri, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jangan hanya penampilan, tetapi kita juga harus menjaga kebersihan, aroma, karena beneran ini seringkali saya dapat sentilan-sentilan. Kenapa sih kalau pakai hijab suka baunya apek lah segala macam. Apalagi rambut. Nah, hal semacam itu juga sebenarnya kecil, sepele, tetapi kalau kita perhatikan itu justru membuat image hijab itu jadi bagus begitu loh. Kalau misalnya kita memperhatikan sampai ke wanginya, ya kan, nggak cuman penampilan aja, tetapi dari ini kebersihannya juga diperhatikan. Ibaratnya kan kalau orang-orang baru berhijab itu kan masih mengeluh, masih gerah. Bagaimana itu bagaimana sih mengatasinya itu? Ya harus dari hati lah, bener kan? Yang jelas harus dari hati. Kalau memang menentukan hijab jangan cuman karena mengikuti tren begitu. Memang dari hatinya ada kesadaran, dan masyarakat sendiri jangan terlalu ngejudge. Maksudnya namanya orang masih belajaran ya, masih maklum lah, kadang ada sedikit salah, masih kelihatan seksi dikit. Jangan langsung
kok gitu salah, nanti drop, nanti down dia. Ya minimal kita semangati dulu bahwa dia sudah ada kemauan untuk berhijab begitu, bahwa nanti dia akan mengikuti syariat atau apa itu nanti akan berproses dengan sendirinya ya Bu. Betul. Ya betul. Dan untuk masalah kepribadian seorang hijab lovers tentunya untuk yang ada di rumah, bagaimana sih untuk menarik perhatian orang agar tidak memandang kita yang berhijab ini, aduh kayaknya kurang gaul nih, mungkin bahasanya gitu, kurang gaul atau apa? Mungkin bisa kasih tips Budia tambahannya mungkin bisa. Tergantung pribadi ya. Saya kira kalau orang punya pendapat seperti itu, berhijab atau tidak, dia pasti punya perasaan seperti itu. Iya. Jadi jangan salahkan hijabnya. Iya. Ya, Biasanya orang mandang, aduh kalau pakai hijab nih kayaknya menutup semuanya gitu. Jadi takut bergaul lah. Mungkin orang lain memandang kita kayak, aduh nih anak ngapain sih pakai hijab? Lebih baik kayak gini kan lebih enak gitu loh. Banyak kepribadian seperti itu. Saya kira kalau sekarang ya Mbak, lihat perkembangan anak-anak muda banyak yang seperti itu memang dia belum siap. Jadi dia hanya cari kambing hitam ya, cari kambing hitam saja. Padahal dalam hatinya pasti ada sedikit dia ada memang belum apa ya, Belum siap belum mental. ikhlas untuk melakukan, sehingga dia ada berproses, ada polemik dalam hatinya seperti itu. Dia hanya cari pembenaran aja. Jadi sebenarnya kalau sepanas apapun, sumuk apapun yang sudah terbiasa pakai ya dia bisa adaptasi aja. Betul. Gitu. Bunda Asa mungkin bisa menambahin bagaimana sih untuk motivasi remaja-remaja di Surabaya khususnya yang berhijab untuk menjadi kepribadian yang selain muslimah tapi kita masih bisa bergaul lebih baik lagi ke depannya. Intinya tuh sebenarnya kalau penampilan bagus itu harus ditunjang dengan inner beauty, begitu ya. Inner beauty ini bukan hanya bagaimana kita selalu baik dengan orang begitu, tetapi kita juga harus ada punya etika lah begitu ya Bu ya. Jadi hitungannya kita itu sudah berhijab, otomatis kan segala sesuatunya ada keterbatasan. Tidak seperti kalau kita pakai baju-baju yang terbuka begitu. Jadi kita harus menjaga gitu satu sama lain. Kemudian jangan mudah terpengaruh lah, misalnya nanti ada orang nanti dikira aku nggak gaul, nanti nggak usah dipikir begitu gitu. Yang penting kita enjoy, kita merasa nyaman dan membuat orang-orang di sekeliling kita nyaman, insya Allah kita akan diterima dengan sendirinya oleh masyarakat. Iya. Baik, terima kasih Bunda Asa dan juga Budia, informasinya menarik sekali untuk para hijab lovers yang ada di rumah tentunya. Ya, itu tadi perbincangan saya dengan Budia dan juga Bunda Asa. Dan sesaat lagi ada salah satu info menarik mengenai makeover yang sudah tim Hijab Revolution sudah makeover. Seperti apa? Kita simak sesaat lagi, tetap di Hijab Revolution. When you left, I was so low, but I'm not gonna drown.